Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi termokimia terkait dengan menentukan perubahan entalpi. Jadi kita sudah mempelajari nih berdasarkan tentang termokimia ya sudah dua, dari menentukan yang mendefinisikan entalpi beserta perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Ini sudah kita pelajari. Kemudian juga menentukan reaksi eksoterm ya, dan endoterm nih sebelumnya juga termasuk sistem dan lingkungan ya, definisi sistem itu apa dan juga tentang lingkungan. Ini hanya overview saja dari materi yang kita pelajari. Kemudian eksoterm, endoterm ya, kalian juga sudah mempelajarinya dan termasuk juga dalam soal UTS ya, dalam eksoterm dan endoterm perbedaannya apa terkait dengan perubahan yang terjadi. Kemudian membedakan jenis-jenis entalpi standar atau perubahan entalpi standar. Itu bisa dilihat jenis-jenisnya yang umum ya, ada delta H 0F atau perubahan entalpi pembentukan. Ingat semuanya dalam 1 mol, berarti pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Pembakaran berarti dengan oksigen ya, 1 mol senyawa dengan oksigen ya. Menjadi apa ya, tergantung pembakarannya. Kalau biasanya pembakaran sempurna menjadi karbon dioksida dan O2 CO ya, CO2 dan H2O maksudnya. Oke, ini sudah kita pelajari kemarin sampai sini ya UTS ini. Nah, sekarang kita lanjutkan yakni menganalisis perubahan entalpi berdasarkan data. Ya, sebenarnya ini menganalisis perubahan entalpi ini dibagi dua ya. Jadi untuk entalpi pembentukan, hukum Hess, dan energi ikatan ini berdasarkan data sekunder ya, berdasarkan data ya, berdasarkan data sekunder, berarti data percobaan yang sudah tetap gitu ya, dari sebelumnya, dari peneliti sebelumnya yang sudah menjadi kesepakatan seperti itu datanya. Dan kalorimeter ini berdasarkan percobaan. Nah, jadi kita bisa melakukan eksperimen ini ya, ini dengan kalorimeter dalam menentukan perubahan entalpi reaksi. Nah, ini bisa ditentukan secara langsung. Jadi nanti dari percobaan kita punya datanya, data pengamatan, disebut juga dengan data primer, karena kita secara langsung. Kalau data sekunder itu data yang sudah dari data-data sebelumnya yang sudah menjadi kesepakatan ya dalam hal ini. Oke, ini sudah kita pelajari ya. Prasyaratnya, stoikiometrinya, terutama perhitungan, jadi harus diperhatikan, dan juga persamaan reaksi serta ikatan kimia. Kita langsung saja menuju ke yang keempat, yakni menganalisis nih ya, sudah sampai sini nih, menganalisis perubahan entalpi berdasarkan data ya. Jadi kita di sini intinya adalah untuk melakukan analisis dan perhitungan terkait dengan perubahan entalpi. Oke, yang pertama diperhatikan yakni data entalpi pembentukan standar. Nah, kita ketahui ya, entalpi pembentukan standar ya, perubahan entalpi pembentukan standar itu dikenal dengan simbolnya delta H0F ya. Apa itu? Perubahan entalpi standar itu adalah berarti pembentukan ya, pembentukan definisinya kita ingatkan lagi, pembentukan 1 mol senyawa ya dari unsur-unsurnya ya, unsur-unsurnya, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya ya, berarti 1 mol ya. Kalau misalnya kita ada 2 mol dalam kan, nah ini ada tambahannya, pada keadaan standar ya, itu adalah delta H0F gitu. Jadi kita bisa menghitung berapa sih entalpi pembentukan standar dari suatu reaksi. Nah, berapa sih entalpi? Kita kan tahu persamaan termonya doang ya, tapi berapa pembentukan entalpi, berdasarkan data entalpi pembentukan standar ini berapa entalpi reaksinya gitu. Nah, kita bisa menentukan entalpi reaksinya dari rumus ini. Diperhatikan ya, jadi delta H reaksi sama dengan sigma dari delta H0F produk ya dikurang sigma delta H0F reaktan ya.
Masih ingat kan ya, di mana reaktan, di mana produk. Ya, reaktan itu berarti yang mengalami reaksi gitu ya, bahan yang dipakai gitu ya, mengalami reaksi, dan produk itu adalah berarti yang terbentuk gitu kan ya. Nah, jadi misalnya ya pada contoh ini ya, tentukan delta H reaksi pembakaran ya, berarti delta H reaksi pembakaran dari CH3OH tambah 2O2 jadi CO2 tambah H2H2O. Berarti ini reaktannya ya. Nah, ini reaktan. Ini kita harus ingat konsep-konsep ini. Terus yang di kanannya berarti yang terbentuk adalah produknya. Nah, kita tanya berdasarkan data dari masing-masing satu-satu. Jadi setiap senyawa itu punya ya. Dari CH3OH punya delta H 0F. Terus dari O2, nah O2 kenapa enggak ya? Karena delta H dari O2 itu 0 ya. Delta H-nya itu karena dia sesuai dengan kesepakatan bahwasannya untuk unsur ya, unsur bebas ya, unsur yang ada di alam itu delta H 0F-nya itu sama dengan 0 kayak O2, H2 gitu ya. Unsur yang banyak ditemukan di alam. Kenapa? Karena dia dikenal dalam relatif stabil gitu. Ini sesuai kesepakatan ya. Nah, kenapanya itu karena dia relatif stabil sehingga perubahannya itu dianggap 0 ya, dianggap 0. Jadi untuk unsur bebas seperti itu ya. Jadi tadi CH3OH punya delta H0F-nya, O2 juga punya 0 ya di sini. Terus CO2 juga punya, H2O juga punya ya, CO2 dan H2O. Nah, bagaimana kita menentukan reaksinya? Berapa sih perubahan entalpi reaksi ya, atau delta H reaksinya? Ya, kita lakukan perhitungan dengan rumus ini ya. Jadi bisa juga sigma delta H 0F produk ya dikurang sigma delta H 0F reaktan. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini mungkin agak sedikit banyak ya. Ini dicatat ya untuk unsur bebas berarti 0. Ya berarti kita sudah identifikasi produk dan reaktan ya. Berarti yang di sebelah kiri ini adalah reaktan, R ya, di sini sebelah kanan adalah produk. Maka kita tentukan delta H, tulis dulu rumusnya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta H 0F dari produk P ya dikurang sigma delta H 0F dari reaktan. Nah, berarti tinggal kita masukin satu-satu data yang sudah ada nih, datanya nih diketahui. Nah, kalau ada diketahui nih data ya. Nah, berarti delta H reaksinya adalah sigma dari produk. Produknya ada apa aja? Ada CO2, ada H2O, ya 2H2O. Ya, kenapa duanya masuk nggak Kak? Masuk karena perbandingan molnya ini menggambarkan perbandingannya dia, berarti 2 kalinya seperti itu nanti. Ya, berarti tinggal kita masukin. Nah, kepannya disebut dengan data. Ya, jadi datanya ini sudah ada delta H 0F-nya dari CH3OH berapa? Udah ada di data. Nah, tinggal kita masukin bahwasannya mencari delta H reaksi itu berdasarkan data percobaan, berdasarkan data dari entalpi pembentukan standarnya itu dari produk dikurang reaktan, atau bisa juga dibilang kanan dikurang kiri. Tapi saya lebih suka produk dikurang reaktan. Nah, nanti ada lagi tuh. Bisa aja produknya di kiri. Nah, nanti ada konsep kesetimbangan terkait itu. Jadi definisinya biar selaras itu adalah delta H ya, reaksi adalah sigma itu arti jumlah dari perubahan entalpi standar produk dikurang perubahan entalpi standar reaktan. Oke, ya. Berarti produknya ada apa aja? Berarti tulis di sini sigma berarti dijumlah dalam kurung ya. Ini sudah ada di dalam kurung. Sigma delta HF CO2 ya. Nah, ditambah 2 kali kan 2H2O ya, 2 kali delta H0F, ini juga delta tadi ya. Delta H0F H2O ya, kilojoule per mol, ini satuan ya, satuannya kan sudah dua-duanya kilojoule per mol ya semuanya. Dikurang dalam kurung ya, karena sigma itu artinya dijumlah. Nah, yang reaktannya ada apa aja? Ada CH3OH, berarti delta H0F CH3OH ya ditambah dengan 2 kali sigma delta H0F sama ya, delta H0F dari O2 kilojoule per mol satuannya. Maka kita hitung, tinggal kita masukkan
min 393,5 ditambah 2 kali, kan 2 ya, 2 kali berapa? Min 286 ya kilojoule per mol dikurang ini CH3OH-nya sampai min 238 ya, kebalik ini 286 ya, yang ini betul ya. Delta H0F-nya adalah min 238,6 ditambah 2 kalinya O2. Ingat kalau unsur bebas H2, O2 dan lain-lain itu dia dianggap relatif stabil, maka sesuai kesepakatan internasional delta H0F-nya itu 0 gitu ya. Nah, dikali 0. Ya kalau kalian udah langsung tahu gitu, ada O2, udah nggak usah ditambah atau dikurang ya, nggak usah ditambah, nggak usah dimasukkan karena pasti 0. Tapi ini kan buat dipelajari prosesnya. Jadi tinggal dihitung ya. Berapa tuh? Min 393,5 ditambah 2 kali ini. Nah, nanti dapat hasilnya min 726,9 kilojoule per mol. Nah, min berarti reaksinya eksoterm ya. Seperti itu kesimpulannya. Jadi menentukannya mudah ya, dari sigma perubahan entalpi produk dikurang sigma perubahan entalpi reaktan. Perubahan entalpi pembentukan ya, ingat ya, delta H0F itu pembentukan.